Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam pertemuan daring kali ini untuk kelas 5 SD ya, Bapak akan menjelaskan cara bermain kasti ya. Ada perbedaan bermain kasti dengan bermain rounder. Perbedaannya itu sedikit. Yang kemarin-kemarin itu Bapak sudah menjelaskan tentang permainan rounder. Sekarang Bapak melanjutkan penjelasan tentang permainan kasti. Bolanya juga sama, pemukulnya juga sama. Cuman itu kalau di rounder biasanya kalau lengkap peralatan itu alat pemukulnya masing-masing. Tapi kalau permainan bola kasti alat pemukulnya hanya satu saja. Pada gambar di atas tampak beberapa anak bermain kasti. Mereka berbagi tugas secara adil di antara mereka. Ada yang melempar bola, memukul bola, dan menangkap bola. Permainan kasti memerlukan ketangkasan. Dalam permainan kasti diperlukan komunikasi yang baik antar teman satu kelompok. Melalui permainan kasti, kamu dapat meningkatkan kemampuan koordinasi dan kerjasama. Permainan ini juga membuat tubuhmu menjadi sehat karena beraktivitas. Tubuh sehat merupakan karunia Tuhan yang Maha Pemurah yang harus kamu jaga dan syukuri. Kasti merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Kasti termasuk permainan bola kecil yang mengombinasikan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Selain kasti, permainan bola kecil yang mengombinasikan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif ialah rounder. Kata kunci permainan bola kecil, rounder, kasti, gerak non-lokomotor, gerak manipulatif, memukul bola, menangkap bola, melempar bola, berlari. Rounder sudah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu. Selanjutnya kita akan membahas tentang permainan kasti. Ada poinnya pertama, tujuan pembelajaran, mengetahui kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif saat melempar bola kasti. Ya, dan juga begitu seterusnya sampai ke nomor 8. Bapak berharap anak-anak Bapak membacanya di rumah dengan cara di-pauskan dulu, lalu baca sampai dari nomor 1 sampai ke nomor 8. Kalau Bapak membacanya nanti terlalu lama, silahkan di-pause. Kalau sudah di-pause dan membaca selanjutnya, silahkan di-play kembali dan menonton video dan menonton selanjutnya. Ya, kita ke poin A. Kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Anak-anak Bapak itu ada yang bertanya, Pak, apa itu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif? Pada bab-bab yang lalu pun itu juga ada pembahasannya tentang itu. Nah, sekarang Bapak akan menjawab. Lokomotor itu yaitu gerakan yang berpindah tempat, ya, dari depan ke belakang, dari samping ke depan. Nah, itu namanya gerakan berpindah tempat dan disebut juga dengan lokomotor. Nah, non-lokomotor itu yaitu gerakan
yang tidak berpindah tempat, ya, gerakan hanya di situ-situ aja. Itu gerakan namanya gerakan non lokomotor. Dan manipulatif. Manipulatif yaitu gerakan menggunakan alat ataupun benda, ya. Seperti gerakan yang menggunakan alat bola kan, yang menggunakan benda itu kan, seperti bermain kasti, ada bola dan ada alat pemukul, yaitu gerakan manipulatif. Kita melanjutkan poin pertama, gerak dasar dalam permainan kasti. Terus yang ke A, kombinasi dalam melempar bola. Dalam permainan kasti, melempar bola merupakan gerak dasar yang harus dikuasai. Melempar bola mengombinasikan gerak non-lokomotor dan manipulatif. Gerak dasar melempar bola terdiri atas 3 jenis berikut. Pertama, melempar bola mendatar dan gerak meluruskan lengan. Perhatikan di dalam gambar ini. Gerak ini diawali dengan permainan memegang bola menggunakan tangan kanan. Kaki kiri berada di depan dan kaki kanan di belakang. Lengan kanan lurus dari belakang ke depan. Pandangan mata ke arah sasaran dan lemparkan bola setinggi dada, seperti di dalam gambar ini. Seperti ini ya. Ya, selanjutnya yang kedua, melempar bola lambung dan meluruskan lengan. Seperti ini dia. Baik, selanjutnya melempar bola menyusur dan meluruskan lengan. Seperti contohnya seperti di dalam gambar ini. Ya, seperti ini dia. Perhatikan kakinya, kanannya, tangannya, dan lekukan tubuhnya. Tekniknya seperti itu. Ya, anak-anak Bapak. Selanjutnya lakukan gerakan melempar bola bersama temanmu. Atur jarak sekira 5-10 meter. Lakukan kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam melempar bola kasti. Lakukan gerakan mengayun lengan dan melempar bola mendatar, melambung dan menyusur tanah. Kembangkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam melakukan kegiatan ini. Jika kamu masih kesulitan, mintalah bimbingan gurumu. Selanjutnya, B. Menekuk lengan dan menangkap bola datar. 1. Menekuk lengan dan menangkap bola datar. Ya, seperti ini dia. Ya, menekuk tangan dan menangkap bola datar. Ya, seperti itu dia caranya. 2. Menekuk lengan dan menangkap bola lambung. Ya, seperti ini. Menekuk tangan dan menangkap bola lambung. Ya, perhatikan baik-baik gambarnya. Selanjutnya, berjongkok dan menangkap bola menyusur. Ya, seperti di dalam gambar. Bapak langsung kasih gambarnya, ya, lebih mudah begitu. Kalau Bapak jelaskan, nanti anak-anak Bapak itu kesulitan. Jadi Bapak berikan caranya, lalu Bapak kasih gambarnya, biar mudah dipahami ya anak-anak Bapak. Selanjutnya, lakukan kombinasi gerak
non-lokomotor dan manipulatif melalui gerakan menangkap bola. Lakukan gerakan menangkap bola bersama temanmu. Lakukan bergantian secara disiplin dan tanggung jawab. C. Kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam memukul bola. Ya, silakan dibaca. Selanjutnya, yang kedua, mengombinasikan gerak non-lokomotor mengombinasikan gerak lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan kasti. Baik, praktik di sini ada praktikan kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif melalui langkah-langkah berikut. 1. Bentuklah tim terdiri atas 2 kelompok, setiap kelompok terdiri atas 5-6 orang. 2. Tentukan kelompok memukul dan kelompok penjaga. 3. Kelompok pemukul menempati ruang bebas, sedangkan kelompok penjaga menyebar di semua bidang lapangan. 4. Pemain nomor 1 kelompok memukul menempati tempat memukul dan bersiap melakukan pukulan. 5. Setelah memukul bola, pemukul berlari menuju tiang hinggap atau pos, kemudian berlari menuju ruang bebas. 6. Kelompok penjaga berusaha mematikan pemain atau pemukul yang sedang berlari dengan cara melemparkan bola mengenai tubuh pemain. 7. Lakukan kegiatan sampai semua pemukul mendapat kesempatan dan melakukan pukulan dan berlari. 8. Lakukan pergantian antara pemukul dan penjaga atau bertukar posisi jika semua pemukul sudah mendapatkan giliran melakukan pukulan. Baiklah, untuk pelajaran daring jarak jauh ini Bapak cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.